Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, terutama bagi saya untuk memaparkan materi etika lingkungan dalam perspektif Islam. Maaf untuk ketelatan dalam uploadingnya karena akhir-akhir ini saya terlalu banyak diberikan tugas oleh para dosen, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin, seefisien dan efektif. Oke, kita akan langsung saja masuk ke materinya, yaitu etika lingkungan dalam perspektif Islam atau etika Islam. Nama saya Asep Topik Hidayat dari POR Angkatan 24 kelas A. Latar belakangnya krisis lingkungan yang meningkat. Kita itu di era sekarang lingkungan itu sangat dibilang sangat dalam kondisi yang berbahaya ya, karena seperti penambangan massal, ilegal, bahkan kemarin tuh di Sumatera Aceh, bukan Sumatera tapi di Aceh, Tamiang, terjadi banjir akibat penebangan massal, pemotongan massal. Itu tuh sangat krisis, dan sekarang tuh turut prihatin untuk warga Aceh, Tamiang. Semoga cepat diberi recovery ya, yang cepat. Nah itu tuh akibat apa? Akibat krisis lingkungan dan eksploitasi alam yang berlebihan tuh demi keuntungan semata seseorang, mereka rela mengorbankan banyak ribuan nyawa. Islam juga mengatur etika dalam menjaga alam juga. Terus pengertian etika itu cara kita berperilaku sebagaimana rupa dengan baik, pernah dijelaskan sebelumnya juga. Kalau selanjutnya pengertian lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia, mau itu udara, mau itu tumbuhan, pohon, manusia, hewan, ataupun apapun itu di lingkungan manusia, di sekitar manusia, itu namanya lingkungan. Dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus menjaga lingkungan kita. Kita harus mendapatkan lingkungan yang positif, baik, dan bisa saling merangkul. Nah, kita harus menjaga lingkungan. Etika lingkungan. Yang pertama, sikap manusia terhadap alam. Nah, kita itu harus menjaga alam sekitar kita. Ya minimal kita harus membuang sampah kepada tempatnya lah. Kayak kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tuh karena dapat terjadinya penumpukan sampah yang membuat di saat hujan itu membuat si saluran air tuh mampet, dan itu tuh bisa menyebabkan kebanjiran. Kalau sudah gitu, siapa yang disalahkan? Pemerintah lagi. Padahal rakyatnya juga yang salah. Kita itu sebagai rakyat harus ikut andil dalam hal tersebut. Nah terus itu tuh kalau saya lihat dari penelitian saya, bukan hanya anak kecil yang melakukan hal tersebut. Dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun saya lihat ada yang buang sampah sembarangan. Buangnya ke saluran air lah, bukan ke tempat sampah. Apa yang harus dibenahi? Banyak yang harus dibenahi. Yang dibenahi ya dimulai dari sikapnya, dimulai dari fasilitas untuk penyediaan pembuangan sampahnya juga. Banyaklah yang harus dibenahi. Dimulai dari supporting pemerintahnya juga harus rajin untuk mengedukasi masyarakat. Terus tanggung jawab kita sebagai khalifah, kita harus menjalankan tanggung jawab moral atau apapun itu sebagai khalifah. Ada juga Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang mendukung gagasan tersebut, manusia sebagai khalifah ya. Ada juga
Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang mendukung gagasan jangan untuk merusak alam, larangan untuk merusak alam. Nah, dan selanjutnya prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah konsep fundamental dalam Islam yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diimani dan diyakini oleh kita sebagai pencipta, pemilik serta pengatur alam semesta, baik dari sisi perbuatan, ibadah maupun nama dan sifatnya. Ini adalah inti dari akidah seorang muslim yang meyakini keesaan Allah secara mutlak dan menerapkan dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua ada mizan. Mizan adalah timbangan atau keseimbangan. Konsep fundamental yang dalam Islam yang merujuk pada timbangan atau amal haki yang akan ditegakkan pada hari kiamat. Tapi kalau misalkan dalam etika lingkungan juga kita itu bisa dicocok logikan, bisa dimasukkan dalam mizan itu yang berarti keseimbangan. Kita tuh harus seimbang antara apa yang kita tebak, apa yang kita ambil. Kita harus menanam atau memulihkan kembali hal tersebut. Contohnya kalau kita misalkan menebang seperti pohon atau ya hal tersebut untuk kepentingan kita, misalkan kita itu juga harus mengembalikan lingkungan tersebut seperti semula dengan cara reboisasi. Kita tuh harus balance, kita harus seimbang, terus kita itu harus amanah, kita harus amanah yang berarti amanah itu adalah kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab yang diberikan melekat pada seseorang untuk dijaga. Kita harus dapat dipercaya, kita harus dalam kita menjaga lingkungan, apalagi kita kalau misalkan dapat jabatan, kalau misalkan menteri lingkungan ya, amin. Kita tuh harus dapat dipercaya, kita harus menjalankan semuanya secara transparan. Jangan sampai kita tidak ada mengkhianati kepercayaan orang lain. Sesungguhnya kepercayaan itu adalah suatu hal yang paling mahal, dan sekalinya kepercayaan itu dicederai itu susah untuk memulihkannya. Dan kita harus adil, kita harus membagi rata mana yang kita perlukan, mana yang kita harus bagikan, dan semuanya harus adil. Contoh misalkan perilaku seperti buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, itu adalah suatu contoh kecil namun bermakna dan berdampak besar untuk kedepannya. Dampak kerusakan alam, nah contoh seperti kemarin banjir di Aceh Tamiang, itu tuh karena selain dari penebangan yang ilegal itu pasti ada ikut andil dari masyarakatnya juga, seperti buang sampah sembarangan atau apa yang lain, tidak adanya reboisasi. Itu semuanya salah, mau itu dari pihak pemerintah, pihak PT, pihak masyarakat. Tidak ada yang 100% benar itu. Terus bisa menjadi pemanasan global, dan selanjutnya bisa adanya pencemaran atau dapat timbulnya wadah penyakit. Kesimpulan, ada suatu hadis yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita itu harus senantiasa menjaga kebersihan, mau itu dari lingkungan, diri kita pribadi, karena itu juga adalah sebagian dari ibadah ya. Yang menjadi lingkungan itu adalah ibadah gitu. Untuk menjaga lingkungan itu kewajiban kita, karena itu berdampak selain dari untuk pribadi,
Untuk masyarakat luas juga itu sangat berdampak. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.